Untuk view dari kamarnya tuh epic banget sih. Ini view-nya langsung beneran ke lake alias danaunya. Dan balik lagi dengan Let's Go Project. Kali ini Let's Go Project kembali ada di sebuah resort daerah Lembang. Ini tuh di mana? Kalian langsung nanya apa? Ada hal-hal menarik apa aja di sini? Selengkapnya nanti seperti biasa setelah video opening berikut ini ya. Tempat yang akan kita review kali ini lokasinya ada di kawasan Lembang ya. Lebih tepatnya lagi itu di sini nih, di Jalan Kolonel Masturi, Lembang, Bandung Barat. Nah, untuk di sebelah kanan ini pintu masuknya, tapi untuk ke bagian restorannya ya. Sementara kita itu kan mau ke bagian resortnya alias tempat untuk menginapnya. Dan untuk kawasan resortnya itu masuknya ada di sebelah sini. Jadi sekarang kita sudah memasuki kawasan resortnya. Jadi setelah beres parkirkan kendaraan, kita bisa langsung cari aja tempat untuk proses check-in-nya, itu bagian resepsionisnya ya. Dan untuk gedung resepsionisnya itu ada di sebelah sini nih. Jadi gedungnya itu emang nuansanya tuh kayak etnik-etnik gitu ya. Dan ini adalah suasana dari lobi untuk proses check-in-nya itu sendiri ya. Dipenuhi dengan nuansa kayu dan juga tak ada tempat duduknya untuk menunggu di sebelah sini. Oh ya, ini tuh kita datang tuh jam 12 siang. Jadi ini kita bisa dibilang 2 jam lebih cepat daripada jam check-in normal ya, jam 2 siang. Tapi di sini tetap dilayani sih. Untuk proses check-in-nya sendiri nanti cukup sebutkan sudah booking atas nama siapa. Akan diminta untuk memperlihatkan kartu tanda pengenal, juga mengisi sebuah formulir, dan ada biaya deposit sebesar Rp100.000 aja. Selesai proses check-in-nya, nanti kita akan menuju ke bagian kamarnya itu sendiri. Nah, dari sini kita belok kanan untuk melewati sebuah jembatan yang keren banget desainnya kayak gini. Uniknya di sini tuh kamarnya bukan nomor sih, tapi ada nama-namanya gitu. Kita dapat kamar dengan nama Gumelis. Nah, ini nih kamarnya nih. Sekarang kita lihat gimana bagian dalam dari kamarnya itu sendiri. Oke, ternyata kamar itu gampang banget buat ditemuin. Ini sudah di dalam kamar ya. Sekarang kita lihat dulu situasi kamarnya. Oke, jadi setelah proses check-in yang cukup cepet banget, akhirnya kita sudah di dalam kamarnya. Ini kita pakai pandangan orang ketiga ya, supaya kita bisa lihat seluas apa kamarnya. Ini kamarnya lumayan luas segini sih, dan yang pasti di sini kita dapat yang pertama itu adalah kasurnya. Juga di sini ada bambunya, jadi misalnya kamu mau buat yang ini pas banget. Di sebelah sini ada TV-nya, tingginya 32 inch. Oke juga sih siarannya ya. Lalu di sebelah sini kita lihat yang pertama itu ada view-nya. Ada view pertama itu di sini. Semua view kedua itu ke arah situ. Terus kita lihat view-nya kayak gimana. Oke, jadi selanjutnya di sini kita dapetin alat-alat minumnya ya. Di sini ada 2 air mineral dan juga tempat minum kayak gini. Dan juga 2 gelasnya kayak gitu ya. Untuk kamarnya kayak gini sih, ini epic banget sih. Setelah itu kita juga di sini baru ngeliat di sini tuh juga ada tempat duduknya kayak gini.
Tempat duduk itu ngadep ke arah view sebelah sini ya. Dan juga untuk kamar mandinya dari sebelah situ. Itu dia kamar mandinya. Sekarang kita lihat kamar mandinya kayak gimana. Oke, kalau tadi ini sudah kita lihat view-nya kayak gini, lalu kasurnya kayak gini. Sekarang kita mau intip kamar mandinya. Kamar mandi itu ada sebelah sini. Nah, ini nih kamar mandinya nih. Kita buka aja. Wih, langsung ketemu sama, wah, di kamar mandinya ada taman, men. Jadi kamar mandinya itu ada taman kayak gini. Wih, beneran ini taman ini. Dan terbuka juga ya. Wih, open space banget kamar mandinya ternyata. Jadi kamar mandinya ada taman kayak gini. Lalu di sebelah sini ada wastafelnya, ada cermin besar juga. Ini sudah terlihat ya, ini toiletnya. Ini tisu toiletnya, jadi waduh, nggak kelihatan tadi. Di sini ada turunan, jadi tadi hampir jatuh di sini. Jadi ini, aduh, ini bisa sambil di toilet, sambil BAB, sambil menikmati taman kayak gini, men. Wih, keren banget ya. Ini shower ya? Kamar mandinya mana? Showernya di mana, men? Oh, ini nggak kelihatan tadi. Showernya di sini ternyata. Ini showernya kepalanya kayak gini, jadi yang sistem kayak raindrop gitu, kayaknya enak banget sih. Semoga sih nggak ada yang tersumbat ya. Gua pikir tadi di sebelah situ sih showernya, makanya tadi agak bingung. Jadi ini sih kamar mandinya, keren juga sih. Nah, jadi kayak gitu. Ini adalah impression kita untuk kamar ini. Sekarang kita cobain dulu sih kasurnya ini beneran enak atau enggak. Wow, ini beneran empuk sih, man. Empuk, juga sambil ngeliatin view ke sana, ada view ke sini. Nah, tapi itu tempat tertutup sih. Ini tuh tempat orang buat lalu lalang ya. Jadi itu sih sekilas soal kamar ini. Adapun untuk harga kamar ini normalnya itu kayak gini, kita hampir 300-400 ribuan. Untuk review lengkapnya kita lanjutin di esok hari ya. Jadi itu aja untuk kali ini, dan Go Project selengkapnya di esok hari reviewnya. Bye! Oke pagi, jadi ini kita sudah menghabiskan 1 hari 1 malam di sini. Artinya saatnya untuk kita review lengkap soal tempat ini ya. Ini tuh nama tempatnya Ima Seniman Resort yang kita pesan via aplikasi tiket.com. Sebelum kita bahas soal kelebihan dan kekurangannya lebih detail, kita mau bahas detail dulu untuk lebih detailnya dulu untuk harga dari tempat ini ya. Harga termurah tempat ini tuh kayak gini, 300 ribuan. Itu tuh dapat kamar tipe Serenity, enggak sih? Di sini tuh di tiket tuh disebutnya kamar tipe standar kayak gini. Itu tuh yang room only ya, dan di weekday. Jadi itu harga weekday-nya, tapi sebelum kita lanjutin dulu, kita mau tekan lagi kalau harga itu berubah-ubah ya. Jadi kita sebutin harga di sini tuh nggak saklek harganya kayak gitu juga waktu kamu pesan mungkin. Tergantung weekend, weekday juga tergantung lagi promo atau enggak. Jadi kayak gitu harganya, harga termurahnya itu mulai dari kamar standar kayak gitu. Setelah kamar standar tuh ada kamar tipe deluxe, harganya kayak gini, itu juga sama, room only. Setelah itu baru ada 3 jenis kamar suite di sini. Yang pertama itu ada kamar suite yang forest view kayak gini harganya. Yang kedua itu ada yang garden view, suite garden view harganya kayak gini. Dan yang kita pesan tuh yang ini nih, itu adalah lake view harganya kayak gini. Tapi kemarin tuh di aplikasi tiketnya lagi ada promo tiket geledek kalau nggak salah. Jadi ada potongan-potongan, jadi kita dapetin harganya cuma segini aja, 300 ribuan. Jadi ibaratnya kayak kita pesan kamar termurah, tapi kita dapat itu kamar suite lake view gitu kan. Jadi itu aja sih untuk detail harga soal tempat ini. Sekarang kita mulai bahas soal kelebihan dan kekurangan dari tempat ini ya. Kita bahas soal kelebihan pertama ya. Kelebihan pertama itu untuk tempatnya sendiri. Suite-nya sendiri ini bener-bener luas sih. Jadi ini suite-nya tuh nyambung ke tempat makan restorannya. Dan tema restorannya itu sama-sama danau. Di sana ada sampahnya, dan juga untuk view-viewnya juga keren-keren sih. Jadi di sini yang pertama,
Kelebihannya adalah tempatnya luas banget dan juga banyak spot yang instagramable di sini. Bahkan untuk beberapa spot yang instagramable tuh ditandain dengan logo Instagram gitu sih di spotnya sih. Ada kayak tempat air terjun, ada juga hutan-hutan, dan juga ada banyak tempat-tempat lainnya. Juga salah satunya di sini juga disediakan tempat kayak khusus buat acara-acara gitu ya, pernikahan atau lainnya. Jadi ada kayak ballroom atau gedung serbaguna kayak gini. Ini view-nya keren banget waktu kita putar-putar pagi-pagi. Kelebihan kedua di tempat ini juga untuk kamarnya sendiri sih. Jadi ini kamarnya luas sih dengan harga segitu sih. Kita juga dapat view yang keren banget kayak gini. Yang paling kita suka yang pasti adalah view-nya ya. Beberapa kelebihan di kamar ini juga di sini walaupun nggak ada AC, jadi ini udah dingin banget sih. Pagi, siang, malam di sini tuh dingin, jadi sejuk-sejuk aja walaupun nggak ada AC. Kelebihannya juga untuk TV-nya tuh lengkap banget untuk siarannya tuh kayak gini. Jadi ada hampir ratusan channel bisa dibilang. Beberapa ada yang tidak bisa digunakan seperti biasa, tapi untuk channel-channel tertentu bisa ditonton tanpa masalah sih. Lalu untuk wifi-nya ya, kecepatan wifi-nya tuh kayak gini. Itu tuh mungkin nggak terlalu cepat ya, kayak cuma 1 Mbps-an doang. Tapi overall cukup bisa diandelin sih, jadi ini stabil banget. Kadang kalaupun disconnect bisa langsung connect lagi aja sih. Itu nggak ada masalah wifi-nya, kayak gitu sih. Untuk kasurnya sendiri nyaman, dan yang pasti view-nya dari kamar ini emang benar-benar keren banget sih, bikin kamu betah untuk tempat ini. Itu kelebihan kedua dari sini ya. Untuk kelebihan ketiga itu, jadi ini kan sebenarnya resort ini tuh, Imas Lima Resort tuh kayak satu manajemen sama Sapudi Resort yang kemarin, yang pernah kita review juga dengan bathtubnya. Di sini emang tidak ada bathtubnya, yang kita pesan kamar tipe ini tuh kamarnya cuman shower aja, bukan tipe bathtub. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama yang kemarin, tempatnya itu lebih luas, juga beberapa tempat foto-fotonya juga lebih instagramable di sini sih. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama Sapudi Resort, ada beberapa hal kelebihan dari tempat ini yang mungkin jadi kalau misalnya kamu pernah nginep di Sapudi Resort, kamu nginep di sini juga kamu nggak bakal ngerasain kayak, oh kok mirip banget, enggak juga sih. Jadi bakal ngasih experience yang beda. Itu jadi kelebihan juga sih buat kita sih. Sekarang kita sudah bahas soal kelebihannya, sekarang kita mau bahas soal kekurangan dari tempat ini ya. Dan jujur ini part yang agak sulit sih buat kita sih untuk nyari kekurangannya. Kita udah ubek-ubek. Pertama tuh waktu kita ngecek tuh, kekurangan yang pertama itu yang cukup kerasa banget. Jadi ini tuh view-nya tuh kan jendela kayak gini, seluas ini view-nya ke arah lake, dan di seberang-seberang dari kamar ini kan ada banyak kamar-kamar lainnya juga, suite view lake juga. Sayangnya di sini tuh di jendelanya tuh nggak ada kayak hordeng yang setengah transparan kayak gini sih, minimal sih. Jadi kayak kalau misalnya kita mau buka semua view kayak gini, itu kita harus siap-siap dilihat sama tamu-tamu yang lain sih. Jadi emang agak awkward juga situasinya sih. Sayang sekali di sini nggak ada kayak kelambu di luar di bagian hordengnya itu, gordengnya itu. Jadi kekurangan pertamanya kayak gitu. Dan ini sayang banget sih kalau misalnya lagi pengen nggak mau terganggu privasi, kita harus tutup kayak gini sih. Jadi kita nggak bakal dapet view ke arah lake yang emang keren banget itu, karena bisa lihat-lihatan sama tamu lain nanti. Itu sih kekurangannya tempat ini. Kekurangan kedua yang kita rasain di sini tuh di kamar mandinya. Di kamar mandinya tuh untuk showernya ya. Jadi showernya tuh agak unik. Jadi untuk showernya ini agak unik sih. Jadi dia kalau misalnya ke air dingin, dia kayak kelihatan nggak ya di video? Itu kayak kecil banget sih, tetes-tetes doang. Tapi kalau misalnya di ke air panas, nah baru lancar. Itu aja sih kekurangannya sih. Jadi itu agak aneh juga sih. Walaupun emang kita akhirnya kan karena tempat ini dingin, kita pakai air hangatnya tuh cepet banget panasnya. Jadi kekurangannya minim-minim banget sih. Jadi itu sih review lengkap soal tempat ini, Imas Seniman Resort yang kita pesan via aplikasi tiket. Jadi overall gimana konklusinya soal tempat ini dari Let's Go Project? Menurut kita ini sudah pasti kita masuk ke kategori yang kita rekomendasiin banget buat liburan kamu. Karena ini tempatnya luas. Di sini tuh kalau misalnya kamu muter-muter di sini tuh bisa ngabisin waktu hampir 30 menitan, setengah jam, karena kita juga udah bikin video jalan-jalan kita. Jadi kalau misalnya kamu mau ke sini, mau lihat-lihat lu kayak gimana, nanti lihat aja di video kita jalan-jalan pagi harinya, juga malam harinya nanti ada kita upload juga belakangan setelah video ini biasanya. Jadi di sini tuh kamarnya juga keren. Kalau kamu mau ngambil kamar yang ini tuh namanya Gumelis. Kita request khusus sih. Kelebihan kamar Gumelis itu kamar mandinya itu tadi ada spot yang bagian outdoornya gitu, jadi ngasih situasi yang ngasih suasana yang keren juga buat di kamar mandinya. Jadi ini tetap kita masukin ke rekomendasiin aja sih untuk liburan kamu di Kota Bandung, di Lembang lebih tepatnya. Jadi itu aja review lengkap kita kali ini dari Let's Go Project. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, atau misalnya kamu mau nambahin, ada yang kurang dari informasi kali ini, atau misalnya mau berbagi pengalaman kamu pernah nginep di sini, bisa ketik aja di kolom komentar ya. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Let's Go Project. Itu jadi Let's Go Project. Bye.